Rumah Bribka RR tersangka pembunuhan Barada Joshua di Tegal, Jawa Tengah nampak sepi pasca ia ditetapkan sebagai tersangka. Istri dan ketiga anak Bribka RR meninggalkan rumah yang sudah dihuninya sejak beberapa tahun silam. Pasca penetapan Bribka RR sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua, rumah Bribka RR di Tegal, Jawa Tengah tampak sepi. Rumah yang berada di Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, Tegal ini terkunci. Pintu gerbang juga tertutup rapat dengan lampu di teras dan bagasi yang masih menyala. Istri dan ketiga anak Bribka RR meninggalkan rumah yang telah mereka tempati sejak beberapa tahun silam sejak Minggu pagi. Menurut Ketua RT setempat, Bribka RR diketahui terakhir pulang ke rumahnya pada Lebaran Mei 2022 lalu. Ketua RT dan para tetangga pun tak menyangka jika Bribka RR yang dikenal mudah bergaul ini terseret kasus pembunuhan berencana. Hari Sabtu saya lewat di sana pagi, karena nggak salah masih ada lihat, kemudian sorenya udah lampu depan rumah udah nyala. Kemudian Minggu biasanya ikut arisan, kebetulan ada arisan di PKK, beliaunya dalam hal ini istrinya tidak hadir, kemungkinan sudah tahu lah kayak gitu. Pak, sejauh ini Pak, di mata tetangga seperti apa sih Pak sosok Pak Mas Kli? Baik-baik aja, kebetulan setiap ada mungkin saya mintain bantuan juga ada respon positif lah, baik. Kebetulan saya juga tidak menduga lah situasi ini. Hingga kini belum diketahui kemana perginya istri dan ketiga anak Bribka RR. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, beberapa hari terakhir rumah Brigadir Joshua didatangi masyarakat dari sejumlah daerah untuk menyampaikan simpati. Dan untuk mengetahui lebih jelas ada rekan kami Adrianus Susandra. Adrianus, masyarakat dari mana saja Adrianus yang sudah datang ke rumah mendiang Brigadir Joshua? Iya, selamat sore Arisa. Baik, dapat kami informasikan yang mana pada pagi hari tadi menjelang siang, selain keluarga yang datang ke kediaman keluarga Brigadir Joshua ini, ada sejumlah warga yang sengaja datang dari luar Kabupaten Muaro Jambi untuk memberikan langsung ucapan bela sungkawa dan prihatin terhadap peristiwa yang yang menimpa Brigadir Joshua, maksud kami. Begitu juga dengan hingga saat ini terlihat di belakang kami saat ini itu kondisi rumah orang tua Brigadir Joshua sendiri setelah menerima kunjungan dari para warga yang datang untuk memberikan ucapan bela sungkawa. Sekarang terlihat sepi dari aktivitas, yang mana yang kami dapat informasi keluarga sendiri saat ini sedang beristirahat setelah menerima tamu yang datang ke rumah untuk memberikan ucapan bela sungkawa. Begitu Arisa. Adrianus, apakah ada jam-jam tertentu yang memang dari keluarga almarhum sendiri ini membuka pintu untuk warga yang jika ingin datang untuk memberikan bela sungkawa? Baik, dari informasi orang ayah Brigadir Joshua tadi, mereka tidak menutup pintu untuk para tamu yang ingin datang ke rumah untuk memberikan bela sungkawa. Memang tidak sedikit tamu-tamu yang datang bergantian ke rumah untuk memberikan ucapan bela sungkawa dan prihatinnya. Baik, berarti tidak ada jam khusus. Terima kasih banyak atas laporannya Adrianus Susandra, laporan Anda dari Jambi, dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, lalu bagaimana kondisi terkini di rumah Irjen Pol Verdi Sambo setelah 2 hari lalu dilakukan penggeledahan? Sudah ada rekan kami Muhammad Ardi. Selamat sore Ardi, bagaimana kondisi terkini di lokasi Ardi? Sore Arlista, saat ini saya sedang berada di dalam komplek pertambangan Jalan Saguling 3, di mana tepat di belakang saya sekitar 100 meter adalah rumah kediaman pribadi Irjen Verdi Sambo dan istri Putri Chandrawati, di mana sejak adanya peristiwa ini memang komplek ini sedikit susah untuk diakses karena memang pihak keamanan berdasarkan arahan dari warga sekitar memang awak media massa yang melakukan peliputan untuk dilakukan secara dari luar pintu komplek.
Untuk kediaman dari Putri Chandrawati sendiri pada hari Selasa lalu bahwa tim LPSK telah mendatangi rumah pribadi ini untuk melakukan asesmen terhadap Putri Chandrawati. Namun setelah melakukan asesmen, Ketua LPSK Hasto Atmojo mengatakan timnya tidak bisa melakukan asesmen karena memang ada kesulitan dalam berkomunikasi kepada Putri Chandrawati. Begitu, Arlista. Lantas untuk penjagaan, apakah ada tanda-tanda penjagaan khusus di sana? Baik, Arlista, memang sejauh ini tidak ada penjagaan khusus dari aparat ataupun pihak kepolisian, namun memang di sekitar rumah Irjen Verdi Sambo ini terdapat sejumlah orang. Kami tidak bisa memastikan itu apakah aparat atau memang orang-orang yang disiapkan oleh Irjen Verdi Sambo untuk menjaga sekitar kawasan rumah pribadi di Arlista. Selain tidak ada petugas, apakah ada rekan-rekan media yang mungkin sejak tadi pagi berada di sekitar lokasi untuk meliput? Ada mungkin kemungkinan Ibu Putri keluar dari rumah? Ya, betul, Arista. Dari pagi tadi kami memang dibersamai oleh sejumlah awak media dari cetak, online maupun TV yang berada di sini. Namun sejak pagi tadi tidak ada aktivitas berarti dari kediaman Irjen Verdi Sambo ini, yang mana memang sejak peristiwa ini terjadi, rumah ini diakui oleh warga sekitar sedikit tidak terlalu banyak aktivitas yang terjadi. Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Muhammad Ardi. Kami masih akan terus memantau perkembangan terkini dari lokasi. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Mabes Polri telah menetapkan 4 tersangka dalam tewasnya Brigadir Yosua dan mendalami peran masing-masing tersangka. Selain itu, Mabes Polri juga menetapkan 31 personil Polri yang terlibat pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. 3 jenderal yang terlibat diisolasi di Makobrimob. Selain mengusut kasus tindak pidana, Barreskrim Polri juga mengusut pelanggaran kode etik puluhan personil Polri terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua di rumah dinas Verdi Sambo Juli lalu. Inspektorat Pengawasan Umum telah memeriksa 56 personil Polri dan menetapkan 31 orang diduga melanggar kode etik profesi Polri. Dari 31 orang yang melanggar kode etik, 11 diantaranya ditempatkan di tempat khusus, 3 jenderal diantaranya dikirim ke Makobrimob. 11 orang tersebut terdiri dari seorang jenderal bintang 2, 2 jenderal bintang 1, 2 komisaris besar, 3 ajun komisaris besar polisi, 2 komisaris polisi, dan seorang ajun komisaris polisi. Selama 1 minggu kami bergerak mendalami, kemudian kami mendapatkan informasi intelijen dari Baintelkam Polri bahwa dijumpai ada beberapa personil yang diketahui mengambil CCTV dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, Itpasum membuat serbintah gabungan dengan melibatkan di Propam Polri dan Barreskrim Polri telah melaksanakan pemeriksaan khusus kepada 56 personil Polri. Dari 56 personil Polri tersebut, terdapat 31 personil Polri yang dari Bapak Kapolri sampaikan yang patut diduga melanggar kode etik profesional Polri atau KKEP. Tidak hanya personil Polri, seorang sipil juga disebut-sebut terseret kasus Verdi Sambo, yaitu mantan staf ahli Kapolri bidang komunikasi publik, Fahmi Alamsyah. Fahmi diduga terlibat menyusun skenario baku tembak dan membuat rilis media dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua. Namun Fahmi membantah hal tersebut. Ia tidak menyusun skenario dan saat kejadian ia tidak ada di tempat. Fahmi pun mengundurkan diri agar tidak menjadi beban Kapolri. Pemirsa, 4 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua adalah Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, tersangka KM dan Irjen Verdi Sambo. Keempatnya memiliki peran tersendiri dalam kematian Brigadir Yosua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Kepolisian telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Barreskrim telah menetapkan 4 orang tersangka
Yang pertama, Barada RE. Yang kedua, Bribka RR. Yang ketiga, tersangka KM. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Barada Richard Eliezer disebutkan berperan sebagai eksekutor melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Bribka Riki Rizal berperan turut membantu dan menyaksikan insiden penembakan korban Brigadir Yosua. Tersangka KM juga disebutkan turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap Brigadir Yosua. Sedangkan tersangka Irjen Verdi Sambo berperan sebagai otak pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Verdi Sambo memerintahkan Barada Eliezer menembak Brigadir Yosua dan membuat skenario baku tembak antar Barada Eliezer dan Brigadir Yosua. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 5556 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Hingga kini Polri masih terus melakukan pendalaman untuk mengetahui motif dari pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Irjen Verdi Sambo termasuk perwira tinggi yang karirnya moncer. Pria kelahiran Baru, Sulawesi Selatan pada 19 Februari 1973 ini merupakan lulusan Akademi Polisi tahun 1994 yang sudah memperoleh bintang 2. Sambo menjabat sebagai Kadif Propam Polri sejak 16 November 2020. Sebelumnya menjabat Dirtipidum Bareskrim Polri sejak tahun 2019 hingga 2020. Sambo juga sempat menjabat Koordinator Staf Pribadi Pimpinan Polri tahun 2018 hingga 2019. Jabatan teritorial dijalani Sambo pada tahun 2013 hingga 2015 saat menjabat sebagai Kapolres Brebes. Pemirsa, breaking news, pemeriksaan Verdi Sambo sebagai tersangka akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.